Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pemain ini sangat semangat. Sahaina Patinama sudah tiba di Indonesia jelang laga versus Irak dan Filipina. Breaking news. Pundit Vietnam prediksi Philippe Troussier akan sukses di timnas Indonesia. Semakin ngeri. Tambah Calvin Verdonk, Shin Tae-yong bisa turunkan starting 11 timnas Indonesia full naturalisasi Belanda. Indra Syafri akan tes 7 pemain keturunan di timnas Indonesia U20 dalam turnamen Toulon kalau gacor gas dinaturalisasi. Gembleng fisik timnas U20 Indonesia langsung dilatih pelatih marinir Amerika Serikat. Erick Thohir bikin heboh datangkan timnas Belanda untuk lawan timnas Indonesia. Pendukung Thailand gemetar, timnas Thailand kena musibah besar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain KAS Open Sahaina Patinama telah tiba di Bali pada Senin 14 Mei 2024 sambil menantikan panggilan timnas Indonesia. Sahaina Patinama telah tiba di Indonesia, tepatnya di Bali pada Senin 14 Mei 2024. Hal ini diketahui lewat unggahan sang pemain di Instagram pribadinya. Ia menunjukkan peta Pulau Bali serta merepost unggahan kekasihnya. Kemungkinan Sahaina Patinama berlibur terlebih dulu di Bali bersama pasangannya sambil menanti panggilan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sahaina telah menyelesaikan musim bersama KAS Open. Sayangnya KAS Open harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Belgia musim depan. Mereka gagal bersaing dalam play-off degradasi Liga Pro Belgia. Dalam unggahan sebelumnya, Sahaina Patinama menunjukkan kesedihan tak bisa membawa KAS Open bertahan di kasta tertinggi. Sayangnya, hal ini juga bagian dari sepak bola. Sangat kecewa, tetapi yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya. Sahaina Patinama kemungkinan besar akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk 2 laga FIFA Matchday di SUGBK Juni ini. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina masing-masing 6 dan 11 Juni dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Sahaina adalah pemain yang mampu mencetak gol ke gawang Irak dalam laga 2023 lalu. Pada FIFA Matchday Maret 2024, Sahaina tidak dipanggil karena mengalami cedera. Sehingga ia berlibur di Bali juga bisa melakukan adaptasi cuaca mengingat terakhir kali bermain di Indonesia adalah tahun lalu. Timnas Indonesia punya target tinggi untuk lawan Irak dan Filipina di SUGBK. 1 kemenangan akan memastikan keikutsertaan Garuda di Piala Asia 2027. Kemudian jika memenangi kedua laga ini tentu timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pundit asal Vietnam Quang Huy memberikan dukungan bila Philippe Troussier bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Philippe Troussier kini sedang dirumorkan bakal ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Kabar ini sendiri ternyata mengejutkan fans sepak bola Vietnam. Tak sedikit yang mempertanyakan niatan PSSI merekrut Philippe Troussier. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu dinilai telah gagal bersama timnas Vietnam. Dalam beberapa hari terakhir, PSSI menghubungi pelatih Troussier tentang perekrutannya untuk posisi direktur teknik. Ini merupakan berita yang cukup mengejutkan bagi banyak fan Vietnam. Pasalnya pelatih Troussier baru saja meninggalkan VFF setelah mengalami kekalahan tak terlupakan bersama timnas Vietnam. Khususnya kekalahan 0-3 dari timnas Indonesia di Stadion Maidin. Sementara itu, Quang Huy memiliki pendapat yang berbeda.
Quang Hui menilai bahwa Philippe Troussier bakal sukses di Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari perbedaan peran yang disandang Philippe Troussier. Memang benar pelatih Troussier mengalami kegagalan di Vietnam. Tapi itu adalah peran pelatih, dia mungkin tidak lagi cocok untuk peran ini. Tapi posisi direktur teknik berbeda. Posisi ini lebih jauh dari tekanan. Di posisi ini Troussier mempunyai peluang sukses lebih tinggi jika datang ke Indonesia untuk bekerja. Ucap Quang Hui. Beberapa nama baru tengah menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Dengan proses naturalisasi yang dijalani Calvin Verdonk dan Jens Ravens, ternyata pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa menurunkan 11 pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda. 11 pemain ini bahkan bisa saja diturunkan ketika timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di 2 laga kandang beruntun, timnas Indonesia akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Jika melihat banyaknya pemain keturunan Belanda di skuad Garuda, tentu Shin Tae-yong punya peluang untuk menurunkan pemain full naturalisasi Belanda Indonesia ini. Hal ini pun disoroti oleh media asing ASEAN Football yang membuat starting 11 dari pemain keturunan Belanda Indonesia. Selain itu ada 4 pemain yang masih berusia di bawah 23 tahun sehingga masih bisa dimainkan untuk skuad timnas Indonesia U23. Di posisi kiper ada Maarten Paes yang sudah mendapatkan paspor Indonesia pada beberapa waktu lalu. Di posisi back, trio back tengah bisa diisi oleh Nathan Chu Aon, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Masuk ke posisi gelandang, kini Shin Tae-yong punya pilihan untuk posisi back, sayap, dan gelandang tengah. Calvin Verdonk yang merupakan pemain versatile bisa menempati posisi sayap kiri. Di posisi sayap kanan ada Sandy Walsh sehingga keduanya bisa menyalurkan bola dari sisi lapangan. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri akan mengetes 7 pemain keturunan timnas Indonesia U20 di turnamen Toulon 2024. Siapa saja ketujuhnya? Atas perintah Ketua PSSI, Erick Thohir, Indra Syafri mengunjungi Belanda pada beberapa waktu lalu. Dia menemui para pemain diaspora yang berkarier di negeri kincir angin. 7 pemuda itu meliputi Jens Raven, Xavi Wolstra, Maurits Mohinoke, Kajesh Mons, Dion Marks, Sacha de Egerton, dan Delano Arts. Alhamdulillah begitu saya datang ke sana jadi ada 7 pemain yang hadir dengan orang tuanya. Atas perintah dari Pak Erick Thohir untuk mencari dan membentuk timnas Indonesia U20 terbaik dari semua anak bangsa. Apa yang saya sampaikan ke mereka? Mengapa mereka yakin tidak terlepas dari rekam jejak Pak Erick Thohir? Saya ceritakan bahwa beliau mempunyai klub dan mereka menelusuri dan mereka sangat yakin. Jadi peran Pak Erick Thohir untuk anak-anak keturunan yang ada di luar negeri menjadi hal yang sangat signifikan untuk meyakinkan mereka, ungkap Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 akan berkancah dalam turnamen Toulon 2024 di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024 dan tergabung di grup B bersama Timnas Italia, Timnas Jepang, Timnas Panama, dan Timnas Ukraina. Dari 7 pemain ini di luar Jens Raven, saya meminta kepada Pak Ketua Umum untuk saya ajak ke turnamen Toulon. Kami berlatih di sana sekitar 5 hingga 7 hari. Setelah itu kami upayakan bisa bermain di turnamen. Setelah selesai, akan kami simpulkan apakah mereka akan dilanjutkan dengan dinaturalisasi. Jadi sabar, karena saya sebagai pelatih akan bertanggung jawab pemain yang saya pilih. Saya takut karena ini menyangkut masa depan dari pemain juga dan saya cukup hati-hati dan menginginkan banyak informasi tentang pemain yang akan kami tetapkan nanti. Timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya oleh pelatih marinir Amerika Serikat jelang Toulon Turnamen 2024. Timnas U20 Indonesia saat ini fokus menjalani pemusatan latihan TC untuk persiapan menghadapi Toulon Turnamen yang bakal berlangsung pada 3 hingga 16 Juni 2024 di Paris. Sebelum menghadapi turnamen ini, Timnas U20 Indonesia menjalani TC di Jakarta.
Untuk TC ini, pelatih Indra Syafri memanggil sebanyak 37 pemain untuk persiapan tim Merah Putih. Skuad Garuda Nusantara ini memang disiapkan untuk menghadapi Toulon Turnamen, Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk menghadapi ajang ini, Indra Syafri pun mempersiapkan tim Merah Putih dengan maksimal. Timnas U20 Indonesia langsung digembleng fisiknya dengan kepelatihan marinir Amerika Serikat. Tentu saja ini dilakukan agar fisik Timnas U20 Indonesia meningkat pesat. Timnas U20 Indonesia langsung berlatih di Empire Fit Club di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Juru taktik Garuda Nusantara ini mengatakan bahwa Donitri, Pamungkas, dan kawan-kawan ini langsung dipimpin oleh pelatih fisik yang biasanya memberikan pelatihan kepada marinir Amerika Serikat. Jadi hari ini dari periodisasi latihan yang kita siapkan. Kita sudah berapa bulan yang lalu mungkin kita ingin untuk penanganan gym tidak masuk ke gym yang konvensional seperti bisa, tapi kepada sport performance yang lebih spesifik. Indra mengatakan bahwa pihaknya memang sengaja menjalani latihan ini. Tim pelatih fisik Timnas U20 Indonesia bahkan melakukan koordinasi dengan pelatih Elberino Tiwa. Tentu saja dengan dilatih oleh Elberino Tiwa ini diharapkan bisa membuat fisik pemain semakin kuat. Apalagi sang pelatih juga memberikan menu latihan keras agar bisa diimplementasikan di sepak bola nantinya. Kami sepakat dengan Coach Albert dari Empire Fit Club untuk membantu pelatih fisik saya untuk berkoordinasi dengan Coach Albert untuk meningkatkan performa anak-anak. Sementara itu, Coach Elberino Tiwa menjelaskan dirinya memang memperkenalkan metode yang nantinya bisa meningkatkan metode latihan yang nantinya bisa meningkatkan performa para pengawal tim Merah Putih. Jadi hari ini perkenalan dari latihan yang fokusnya performa untuk para atlet untuk mempersiapkan mereka di lapangan. Menurutnya sebagai pemain sepak bola memang harus siap semuanya. Dalam latihan Timnas U20 Indonesia ini harus siap semuanya sehingga diberi latihan dengan intensitas tinggi. Erick Thohir bikin heboh datangkan Timnas Belanda untuk lawan Timnas Indonesia. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB sepakat menjalin kerjasama. Nantinya ada beberapa aspek yang disepakati oleh kedua belah pihak terutama terkait sepak bola. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad Timnas Indonesia dalam perkembangan yang positif sejauh ini. Salah satu yang menjadi agenda adalah rencana menghadirkan Belanda untuk melawan skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dia sudah bertemu langsung dengan petinggi KNVB Guy de Jong. Mereka membicarakan terkait kerjasama antara kedua federasi di masa depan. Diharapkan hal ini jadi momentum untuk membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Bertemu Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB, Guy de Jong. Kami berdiskusi tentang rencana kerjasama beberapa program antara PSSI dan KNVB. Pada pertemuan ini yang di bawah utama adalah agar pembinaan sepak bola kedua belah pihak bisa terjalin. Apalagi sepak bola Indonesia butuh peningkatan agar pemain-pemain muda bisa mendapatkan tempat. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk grassroots sepak bola Indonesia. Erick juga memberikan sinyal bahwa Timnas Belanda akan coba didatangkan di FIFA Matchday mendatang. Mereka akan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia meski belum dipastikan kapan laga tersebut akan digelar. Selain itu ada agenda uji coba Timnas wanita dan Timnas kelompok umur dari kedua tim. Kami sepakat mengagendakan kedatangan Timnas Belanda. Mulai dari senior, junior hingga Timnas perempuan yang akan datang secara bergantian di setiap tahun. Salah satu yang jadi fokus adalah soal peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan. Kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino di Bangkok kurang bermakna bahagia bagi Timnas Thailand. Infantino berada di ibu kota Thailand itu dalam rangka pelaksanaan Kongres FIFA ke-74. Acaranya dimulai sejak tanggal 15 Mei hingga puncak 17 Mei di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok. Agenda penting dalam puncak kongres itu adalah voting untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia Wanita 2027. Thailand sangat bangga karena mencetak sejarah sebagai negara pertama ASEAN sekaligus kelima di Asia yang menggelar Kongres FIFA.
Di kongres tersebut juga diajukan satu tonggak penting dalam sepak bola wanita. Edisi pertama Piala Dunia antar klub wanita diusulkan pada Januari-Februari 2026 dengan 16 negara, rutin setiap 4 tahun. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT Nualpan Lamsam ikut dalam acara tersebut dan menyampaikan pidato sambutan. Bersamaan dengan itu, Timnas Thailand yang dikelolanya terkena musibah besar menjelang duel hidup mati di markas Cina dalam laga kelima grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 6 Juni 2024. Bek kanannya Nicholas Mickelson ternyata mengalami cedera sangat parah dibanding perkiraan. Dia terpaksa istirahat 2 bulan dan tak bisa memperkuat tim Gajah Perang di sisa laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan saja kontra Cina, melainkan juga Singapura pada 11 Juni. Pelatih timnas Thailand Masatada Isi kaget menerima kabar buruk tersebut. Isi mengandalkan pemain berbakat dari klub Liga teratas Denmark, Odense Bold Club OB, itu dalam 2 laga terakhir kualifikasi melawan Korea Selatan. Pada era pelatih sebelumnya Alexandre Manopolking, dia tak masuk skuad. Sebagaimana dilaporkan media Thailand, Thairat, lutut Mickelson membentur tiang gawang saat memperkuat klubnya di Superliga Denmark akhir pekan lalu. Hasil scan MRI menunjukkan adanya robekan otot tingkat 2 pada bagian lututnya. Mickelson adalah salah satu dari hanya 2 pemain berbasis Eropa di skuad Thailand saat ini. Satu lainnya adalah striker Subhanat Muanta yang bermain di OH Leuven, klub Liga Utama Belgia. Mickelson sudah 12 kali membela timnas Thailand dengan mencetak 1 gol. Pemain berusia 24 tahun kelahiran Skien, Norwegia, itu juga sempat membela timnas U23 Thailand sebanyak 3 kali. Sebelum berbendera Thailand, dia memperkuat Norwegia mulai dari U16 hingga U21 sepanjang 2015 hingga 2018. Akibat absennya Mickelson, Isi harus menggunakan Subhanan Burirat, bek kanan Port FC, sebagai pemain utama. Pasalnya, dia merupakan bek kanan yang kerap diturunkan sebagai pemain pengganti di era pelatih Jepang itu jika Mickelson menjadi starter. Timnas Thailand dipaksa menang di kandang Cina untuk membuka pintu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim kuat Asia Tenggara itu kini dalam kondisi kritis karena berada di posisi ketiga klasemen dengan 4 poin. Cina di posisi kedua dengan 7 poin dan Korea Selatan memimpin klasemen dengan 10 poin. Timnas Cina sangat ngotot merebut kemenangan saat menjamu Thailand di Shenyang nanti karena dengan tambahan 3 poin langsung melaju ke putaran ketiga. Itulah yang membuat Thailand akan semakin kesulitan. Cina dan Korea Selatan yang bertandang ke Singapura diprediksi lolos pada 6 Juni mendatang. Jadi kedua tim Asia Timur itu tak perlu lagi repot-repot dalam laga terakhir 11 Juni yang mempertemukan keduanya di Seoul. Dengan kondisi unggul poin dan selisih gol yang cukup besar, Korea Selatan bakal menjadi juara grup C dan Cina runner-up.